Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan PPT saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sulistiorini Stambuk M1B1190446. Kita langsung saja ke materi kita yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu aset bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Itu terbukti dengan adanya perhatian masyarakat dunia yang telah memberikan gambaran mengenai persoalan lingkungan hidup. Salah satunya adalah dengan mengadakan konferensi tingkat tinggi di mana masyarakat dunia ini telah bergabung dalam suatu organisasi internasional, yakni PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, rasakan sangat perlu adanya berbagai macam tindakan preventif untuk mengatasi berbagai kecemasan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat internasional. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan adanya hal yang sangat mendasar yang perlu diketahui oleh kita mengenai lingkungan hidup, asas-asas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, serta peran serta di dalam masyarakat yang diperlukan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. B. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh rumusan masalah bagaimana langkah dan cara dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui langkah dan cara dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. A. Politik hijau atau green politik. Untuk membangun sirkulasi sistem politik yang sanggup mengakomodasi kepentingan lingkungan, tampaknya kita sangat memerlukan partai hijau atau Green Party. Partai politik seperti yang terpopuler di Jerman, Norwegia, Austria, dan Swedia ini menawarkan konsep harmoni kehidupan dengan menyeimbangkan antara kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ekonomi hijau green economy merupakan suatu metodologi ekonomi yang mendukung interaksi yang harmonis antara manusia dan lingkungan hidupnya dan upaya untuk memenuhi kebutuhan keduanya secara bersamaan. Adapun pilar dari ekonomi hijau ini yaitu 1. Reduce adalah semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah dan sumber polusi. Reuse yaitu menggunakan kembali barang bekas tanpa pengelolaan bahan untuk tujuan yang sama atau berbeda dari tujuan asalnya. Recycle yaitu kegiatan yang memanfaatkan barang bekas dengan cara mengelola materinya untuk digunakan lebih lanjut. Kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan pembangunan kota. Ada beberapa komponen pembentukan kota hijau, yakni 1. Tanah, tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, dan udara dan sinar matahari. Prinsip dasar green building: manajemen lahan, manajemen air, manajemen energi, material ramah lingkungan, kesehatan dalam ruang. PBS Indonesia Appropriate Site Development, 2. Energi efisiensi dan refrigerant, 3. Water conservation, 4. Material resource and cycle, 5. Indoor health and comfort, 6. Building environment management. Tidak ada standar spesifik di seluruh dunia, lalu setiap negara harus membangun standar penilaian berdasarkan kondisi lokal negaranya. Green Building Council Rating Tools. Green building, tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan daur material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, manajemen lingkungan bangunan. Industri hijau. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada tujuan peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Konsep ini hijau berkaitan erat dengan proses produksi bersih, linear production, saling melengkapi satu sama lain. Produksi bersih lebih ditekankan pada pengurangan limbah, sedangkan industri hijau lebih ditekankan pada pendaur ulang limbah yang terbentuk tidak dapat dihindari. Dengan mensinergikan antara unit yang satu dengan unit lain
antara satu industri dengan industri lain. Strategi industri implementasi industri hijau. 1. Optimalisasi penggunaan sumber daya. 2. Minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. 3. Proses dematerialisasi. 4. Menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. F. Teknologi hijau atau green teknologi. Green teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. G. Organisasi hijau. Berikut ini adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan BIP-nya atau organisasi tingkat global, regional, organisasi pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah. 1. Global Earth System Governance Project. 2. Global Environment Facility. 3. United Nations Environment Program. 4. World Wide Fund for Nature. 5. For Nature Organization. 2. Regional. 1. European Environment Agency. 2. Partnership in Environmental Management for the Axis of Asia Agency. 3. Organisasi Lingkungan Indonesia. 1. Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 4. Organisasi non-pemerintahan. Profauna Indonesia, Koalisasi Pemuda Hijau Indonesia, Borneo Orang Utan Survival Foundation. H. Perilaku hijau atau green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior juga merupakan bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Kesimpulan, pengelolaan lingkungan hidup merupakan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dasar dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan kelestarian alam, maka dibuat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.